Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini anak-anak? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, jika hadir semua, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih ingat, Bu, tentang sistem pencernaan pada manusia? Ya, betul sekali, Indah. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Apakah kalian pernah mengalami gangguan pada sistem pencernaan kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada, sembelit, diare, sampai muntah. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi pada manusia. Adapun tujuan yang harus dicapai antara lain, siswa dapat menjelaskan proses respirasi, dapat menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia, serta dapat menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia. Untuk teknik penilaiannya, yaitu Ibu akan menilai dari keaktifan dan sikap kalian pada saat diskusi. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu PJBL, di mana nantinya kalian akan belajar secara berkelompok. Setelah itu, perwakilan dari kelompoknya menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dan mengerjakan soal post-test yang Ibu berikan sebagai tugas nilai evaluasi di akhir pembelajaran. Bagaimana anak-anak? Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem respirasi pada manusia. Silakan kalian menyimak penjelasan Ibu. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan. Bagaimana anak-anak? Dapat dimengerti? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernafasan pada manusia. Di sini Ibu sudah menuliskan peta konsep tentang sistem pernafasan pada manusia yang meliputi yang pertama, alat pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Kemudian ada mekanisme sistem pernafasan yang meliputi pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Pada proses inspirasi di sini yaitu menghirup dan mengikat udara bersih atau oksigen. Kemudian pada proses ekspirasi di sini yaitu mengeluarkan udara kotor atau CO2. Kemudian di sini ada kelainan atau penyakit yang meliputi asma, pneumonia, bronkitis, TBC atau tuberkulosis, dan asfiksi. Selanjutnya di sini Ibu memiliki contoh alat peraga tentang sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama di sini ada rongga hidung, kemudian yang kedua ada rongga mulut, yang ketiga ada laring, yang keempat faring, yang kelima trakea, yang keenam di sini ada paru-paru, kemudian yang ketujuh ada bronkus, yang kedelapan bronkiolus, dan yang terakhir di sini ada alveolus. Rongga hidung. Hidung, perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati lubang hidung. Di lubang hidung udara disaring oleh rambut-rambut halus di dalam hidung. Kemudian yang kedua, rongga mulut. Rongga mulut di sini merupakan saluran pernafasan yang biasa kita gunakan ketika kita tidak bernafas menggunakan hidung. Kemudian ada faring.
Faring di sini merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan bagian depan dan saluran pernafasan bagian belakang. Kemudian yang keempat ada laring. Dari laring, udara pernafasan akan menuju pangkal tenggorokan atau disebut juga laring. Laring tersusun atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Kemudian yang kelima ada trakea. Trakea berada di daerah leher yang disusun oleh tulang rawan yang berbentuk seperti cincin dengan panjang kurang lebih 10 cm. Kemudian yang keenam ada bronkus. Bronkus dan bronkiolus di sini merupakan percabangan dari trakea. Bronkus bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Kemudian yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru di sini merupakan organ yang berperan penting dalam proses pernafasan. Kemudian yang terakhir yaitu ada alveolus. Alveolus di sini merupakan alat yang terletak di bagian pojok kanan bawah. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu, mau bertanya. Juga Bu mau bertanya. Iya, Pipit, silakan. Hal apa saja yang dapat dilakukan agar tidak terkena penyakit asma, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit asma. Antara lain, yang pertama, menjaga lingkungan dari potensi alergi. Yang kedua, menjaga agar lingkungan udara tetap bersih. Kemudian yang ketiga, menghindari rokok atau jangan berdekatan dengan perokok. Dan yang terakhir yaitu olahraga secara rutin. Bagaimana, Pipit? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Karena materi sudah Ibu jelaskan, selanjutnya akan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari kelompok pertama Angga, Hinda, dan Luti, kelompok 2 Pipit, Muti, dan Tika, dan kelompok 3 Novi dan Rika. Nah, untuk tugasnya kalian akan bermain game, yaitu memasangkan gambar dan fungsi yang sudah Ibu sediakan. Dengan ketentuan siapa yang paling cepat dan tepat selesai dalam memasangkan itulah pemenangnya. Dan bagi kelompok yang menang akan mendapatkan poin plus sebagai tambahan nilai. Bagaimana? Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Yes, Bu. Kelompok saya sudah selesai duluan, Bu. Baik, karena kelompok 3 sudah selesai dan hasil jawabannya benar, maka untuk kelompok 3 mendapatkan nilai tambahan pada hari ini. Dan bagi kelompok yang belum selesai, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah gamenya seru? Seru, Bu. Seru, Bu. Silakan kembali ke tempat masing-masing dan tetap berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, silakan kalian diskusikan hasil dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang sistem respirasi pada manusia. Kemudian, perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan mulai diskusinya, Ibu beri waktu 2 menit. Pipit, Rika, tidak boleh rame ya. Iya, Bu. Karena diskusi sudah selesai, silakan perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Baik, Bu. Saya dari perwakilan kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok kami yaitu bernapas diartikan sebagai proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh ke lingkungan. Sementara respirasi berarti suatu proses pembakaran senyawa organik atau bahan makanan di dalam sel sehingga diperoleh energi
Adapun struktur pernapasan pada manusia secara berurutan dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Pada pernafasan manusia terjadi 2 peristiwa, yaitu pengambilan nafas atau inspirasi dan pengeluaran nafas atau ekspirasi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan antara lain yaitu faktor umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Beberapa kelainan pada sistem respirasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, dan aspikasi, Bu. Baik, terima kasih Lupita. Selanjutnya kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Mekanisme pernapasan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada terjadi bila otot-otot tulang rusuk luar berkontraksi, sedangkan pada pernapasan perut terjadi apabila otot-otot mendatar dan volume rongga dada membesar. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rika. Pada pernafasan manusia terjadi 2 peristiwa, yaitu pengambilan nafas atau inspirasi dan pengeluaran nafas atau ekspirasi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan antara lain faktor umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Beberapa kelainan pada sistem respirasi adalah sebagai berikut, yaitu asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, dan asfiksi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran pada hari ini ditutup, Ibu akan memberikan penguatan dari pembelajaran hari ini, yaitu sistem pernafasan manusia mulai bekerja saat kamu menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Oksigen berjalan ke belakang tenggorokan, lalu masuk ke trakea dan masuk ke bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke saluran yang bernama bronkiolus, kemudian memasuki bagian di ujung yang disebut alveolus. Selanjutnya, mekanisme sistem pernafasan yaitu pernafasan pada dada dan pernafasan pada perut. Adapun kelainan yang dapat disebabkan oleh gangguan sistem pernafasan antara lain TBC, asma, dan bronkitis. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan soal post-test yang berupa essay untuk mengukur pengetahuan pada pembelajaran hari ini. Dan Ibu harap kalian mengerjakan tugas tersebut dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ibu beri waktu 2 menit, jika sudah selesai bisa dikumpulkan di meja Ibu. Adakah yang ingin kalian tanyakan tentang tugas atau materi yang sudah kita pelajari? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian pelajari materi tersebut pada buku paket halaman 125. Bagaimana anak-anak? Jelas? Jelas, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini diakhiri, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, teman-temannya dipimpin. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mohon maaf jika materi yang Ibu sampaikan hari ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.